Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sama-sama berdoa ya. Semoga pembelajaran daring ini cepat berakhir. Hari ini kita kembali belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tema 6 ini adalah tema cita-citaku. Subtema 1, Aku dan Cita-Citaku. Muatan bahasa Indonesia, mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Setiap puisi terdiri atas bait-bait. Setiap bait tersusun atas beberapa baris. Puisi biasanya mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Ciri-ciri puisi ada dua, memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Perhatikan puisi cita-cita di bawah ini. Baris pertama adalah pikiranku melayang ke suatu masa. Sedangkan baris kedua, aku pun bertanya-tanya. Yang disebut dengan bait itu dari pikiranku melayang ke suatu masa sampai mau menjadi apa aku saat dewasa. Selanjutnya, tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita sampai pilihanku jatuh kepada pembawa berita. Nah, itu juga bait dalam puisi. Satu bait puisi itu biasanya terdiri atas 3 sampai 4 baris. Perhatikan penggalan puisi di atas. Bisa anti perhatikan mana yang baris puisi dan mana yang bait sebuah puisi. Rima merupakan bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau lebih dikenal dengan AB-AB. Rima biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima AB-AB. Setiap baris terdiri atas 5 atau 4 suku kata. Pada sebuah puisi terdapat beberapa jenis rima. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada rima AB-AB, ada rima ABBA, ada rima AABB, ada rima AAAA. Rima AB-AB itu maksudnya huruf vokal terakhirnya itu misalnya hari, waktu, hati, dan cita-citaku. Pada baris pertama, hari, I, akhirannya itu sama dengan baris ketiga, hati. Jadi A. Waktu dan cita-citaku itu sama-sama U, jadi B. Jadi rima AB-AB itu baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Sedangkan rima ABBA itu baris pertama sama dengan baris keempat dan baris kedua sama dengan baris ketiga. Perhatikan gaya terpesona, putri terperi. Rima AABB itu baris pertama sama dengan baris kedua, baris ketiga sama dengan baris keempat. Merdu, lagu, tolan, pertunjukan. Rima AAAA ini semuanya berakhiran sama, besi, tinggi, negeri, sejati, sama dia. Muatan IPA, mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan kucing. Yang pertama itu anak kucing. Anak kucing nanti berubah menjadi kucing muda, lalu berubah menjadi kucing dewasa. Nah, perhatikan gambar siklus ayam di atas. Nah, kalau ayam yang pertama itu dimulai dari telur. Telur yang menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan berupa pupa atau kepompong. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna.
Kupu-kupu itu siklus hidupnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Kurang lebih 20 hari, ulat banyak memakan daun-daunan untuk mempersiapkan tahap berikutnya. Ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, ulat tidak makan dan tidak minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong. Metamorfosis tidak sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya itu siklus hidup pada belalang. Adapun metamorfosis pada belalang, yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, nimfa tidak bersayap. Yang keempat, nimfa bersayap. Muatan SBDP: menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Misalnya nada sol dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do dibunyikan selama 1 ketukan, sedangkan nada re dibunyikan selama 2 ketukan. Perhatikan tanda lengkung di bawah nada sol itu disebut dengan legatura. Yang berbentuk garis lengkung itu disebut dengan legatura. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Berikut merupakan istilah dan keterangan tempo lagu. Yang pertama, largo, lambat sekali; lento, lebih lambat; adagio, lambat; andante, sedang; moderato, sedang agak cepat; allegro, cepat; vivace, lebih cepat; presto, cepat sekali. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.